Enggak. Di Quran surat Maryam ayat ke-36, Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah dia. Dia itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Nah, dialah jalan yang lurus. Yang lurus berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim ya Bu ya. Orang Islam mungkin kebanyakan juga nggak tahu yang disebut dengan jalan yang lurus itu apa dan siapa gitu. Ternyata ada di jawabannya di Quran surat Maryam ayat 36. Dialah jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Karena ada kata sembahlah dia. Yesus juga bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah yang sama dengan saudaranya kan? Ini syahadatnya Yesus nih. Kalau juga nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba terjemahin ke dalam bahasa Arab. Siapa yang bisa bahasa Arab, Pak? Ada yang bisa? Sorry. Mama, Kau itu seperti Rasul. Nah, Rasul. Kalau satu-satunya Allah, Asyhadu an la ilaha illallah, satu-satunya Allah. Yesus yang kau utus. Berarti Yesus, Isa. Rasul Allah. Berarti kalau diterjemahin bahasa Arab apa? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ya. Iya kan? Sama orang Kristen diartikan berbeda. Padahal dalam Padahal jelas kan? Suruh terjemahin aja ke bahasa Arab. Jadinya la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ya. Oke, sekarang kalau orang Kristen atau pendeta nanti akan putar-putar. Betul, Yesus itu diutus. Tapi dia diutus itu memang untuk menyelamatkan manusia karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Jadi ada percampuran percampuran teologi dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena di Yohanes ada ayat pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu menjelma jadi manusia. Itu semua dicampur-campur. Jadi ketika ada ayat Bapa satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang kau utus, dicampur lagi, ditabrakan lagi dengan Yohanes 1 pasal 14. Yohanes 1:14 tuh bukti bahwa Yesus Tuhan. Tapi kan itu bukan kata Yesus. Itu kan kata penulis kitab Yohanes. Gitu. Sedangkan di Yohanes 3 ayat 16 coba. 16. Ini. Nah, coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang paling sering dipakai sama Kristen, ya kan? Bahwa Tuhan sudah memberikan anak yang tunggal gitu. Maka dianggap Yesus itulah anak Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia. Itu yang sering dipakai, Bu. Tapi orang Yahudi itu juga tahu yang namanya anak Allah atau anak Tuhan. Itu artinya bukan Tuhan. Anak Allah itu adalah orang yang soleh. Gitu. Betul kan? Bahkan Paulus juga bilang bahwa orang-orang yang membawa kedamaian juga disebut anak-anak Allah. Malaikat juga disebut anak Allah di perjanjian lama. Iblis pun disebut anak Allah. Ya. Adam juga anak Allah. Ya kan? Daud juga anak Allah. Bahkan Israel atau Efraim disebut putra sulung. Ya kan? Jadi sebutan anak Allah belum tentu harus Tuhan gitu. Tapi orang yang soleh. Tapi sama gereja ditafsirkan. Itulah bukti Yesus anak Tuhan untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya baru selamat. Boleh nggak saya artikan begini? Karena Allah ini maha pengasih dan maha penyayang, maka diutusnya lah nabinya atau orang yang soleh. Kan Yesus, nabi kan pasti orang soleh. Barang siapa percaya dengan ajarannya,
dia selamat masuk surga. Yang nggak percaya masuk neraka. Bisa. Kan bisa begitu, sesimpel itu gitu sebenarnya, ya kan? Cuman kan gereja punya teologi sendiri gitu. Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes 13 ayat 16 nih, coba. Aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Tidak lebih tinggi gitu. Berarti kan ada hierarki, ada wewenang yang beda. Utusan itu apa sih namanya kalau bahasa lainnya, Bu? Utusan itu apa? Rasul, Nabi juga sama ya? Nah. Ya, Yesus ngaku Nabi, Yesus ngaku utusan. Kurang apa sih sebenarnya? Bagaimana gereja mencari cara supaya orang percaya dengan Trinitas? Makanya ditafsirkan sedemikian rupa, kemudian di surat-surat yang lain dimasukkanlah pemikiran-pemikiran agama gereja ke dalam Bible. Ria pernah tahu nggak ayat apa yang dipakai oleh gereja sebagai bukti Alkitab itu ngajarin Trinitas? Pernah tahu nggak? Jadi disebutin Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi ini tiga-tiganya satu gitu. Kan itu kan inti daripada Trinitas. Ada pas, tapi lupa. Ada. Ada. Kayaknya ada deh. Ada, memang ada. Kalau nggak ada bukan Kristen namanya gitu. Ada, Ya. cuman Ada, memang ada. Nah. 1 Yohanes 5 ayat 7. sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Itu satu-satunya ayat di dalam Bible yang dianggap mengajarkan Trinitas. Cuman itu doang. Kalau di Matius 28:19, yang karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu juga ayat tidak asli, tapi tidak disebutkan satu ketiganya gitu. Cuma disebutkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Sekarang bener Kalau ini Firman gitu kan, bukan Yesus gitu. sama, Firman sama Yesus kan sama. Yesus kan disebut Sang Firman, Ya. ya kan? Sama nggak ya itu sama ini? Coba bacanya. Nah, itu tadi sama ini sama nggak coba? Yang 7. Ya, 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Bu, dimakan Bu. di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama? Sama. Ada catatan kaki begini nih, di bawah. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh Benyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu kata lain apa? Palsu. Dia yang ngomong ya, bukan saya. Itu buku apa ya? Ini kitab suci Katolik. Tidak untuk diperdagangkan. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Ini Katolik ya? Ini juga Katolik nih. Kitab suci
Komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Saya buka ayat yang sama ya. Ria bandingkan. Jadi kalau yang masih ditulis ayat itu di kitab ini ada keterangan kan bahwa ayat ini tadinya itu hanya catatan di pinggir halaman. Kemudian disisipkan. Yang ayat 7 sama 8 bandingkan dengan ini. Sama nggak bunyinya? Saya bawa. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah, dan ketiga-tiganya adalah satu. Roh, air, darah. Sama nggak sama itu? Yang di sini juga ada roh, air, dan darah, tapi di ayat ke-8. Oh. Nggak, setelahnya juga ada lagi. Nah. Air, darah. Ya. Ada. Yang Bapa, Firman, dan Roh Kudus di sini ada nggak? Nggak ada kan? Yang di bahasa Inggris juga ada beberapa kitab yang tidak memasukkan ayat ini. Karena mereka tahu ayat ini tidak asli. Gitu. Kalau tidak ada ayat ini, di seluruh Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada ayat yang ngajarin Trinitas. Begitu ada, tidak asli. Tadinya tuh catatan di pinggir halaman. Jadi orang menyalin itu kan pakai kolom gini kan. Iya. Di pinggirnya ada catatan. Catatan ini yang dinaikkan jadi disisipkan jadi ayat. Catatan pinggir ayat. Footnote gitu lah. Memang kalau dengar atau baca ajarannya bagus, di Kristen itu ajarannya bagus. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi kamu sendiri. Betul ya, bagus ya. Di Islam juga ada kan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi Kiri. udah pernah coba belum? Nah, seperti itunya yang nggak bisa diterapkan. Memang bagus ajarannya, tapi karena terlalu bagus, saking bagusnya nggak bisa diterapkan. Di pengadilan ada nggak? Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, nggak ada. Kasihilah musuhmu. Gimana caranya? Kalau pendeta bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, oke. Tapi kalau sebuah bangsa yang belum merdeka zaman dulu didatengin sama bangsa lain, dikasih kitab, baca ya, kasihilah musuhmu gitu. Bangsa yang belum merdeka itu musuhnya siapa? Bangsa itu dijajah nih, tapi penjajahnya bawa buku begini, kasihilah musuhmu gitu. Siapa musuhnya yang dijajah? Yang ngasih. Kan nggak, gimana coba? Ajarannya bagus, tapi tidak bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hanya untuk pribadi. Tapi giliran tampar pipi kanan nggak mau kasih pipi kiri ya. Kebanyakan gitu. Rata-rata orang Kristen yang datang sini saya tanya, yang anak-anak muda nih, yang cowok saya tanya, lo mau mereka tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak lah, gua tonjok katanya. Kenapa? Nggak make sense gitu. Kalau di Islam gimana? Kalau ditampar pipi kanan? Yang zolim harus membalas. Saya baca yang Asy'ara, tapi lebih baik kamu maafkan. Tuh. Di Asy'ara persis. Jadi di Islam, ketika kita dizolimi, kita boleh membalas, tapi yang setimpal. Nggak boleh berlebihan. Tapi memaafkan lebih baik. Lebih adil yang mana? Kalau yang bisa diterapkan di pengadilan yang mana kira-kira? Yang Islam. Itulah makanya Universitas Harvard di Amerika, di salah satu pintu masuknya, mereka menaruh ayat Quran di situ. Quran surat An-Nisa ayat 135. Supaya mereka yang belajar hukum harus benar-benar berbuat adil walaupun terhadap keluarga sendiri. Sampai begitu.
Berarti kalau dulu 13 tahun jadi Kristen, berarti sudah paham dong yang mau disembelih Abraham Tahu. siapa? Ishak. Ishak. Karena tulisannya ya ini Ishak gitu kan. Mau Bukan Ismail. ya udah jelas tulisannya Ishak ya. Iya. Tapi kalau dibaca kronologinya, mau coba? Ya nggak apa-apa. Ini menarik soalnya. Maka itulah orang Kristen banyak punya kesan negatif terhadap orang Islam. Kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam di sini disebutkan sebagai keledai liar, Ya. betul kan? Padahal kitabnya orang Yahudi yang Kejadian sampai Ulangan ada dua macam. Ada yang Yudea, ada yang Samaritan. Bedanya 6.000 kata bedanya. Kalau yang di Yudea, Ismail disebut keledai liar. Yep. Kalau Samaritan disebut apa? Orang laki-laki yang subur, yang banyak keturunan. Bisa beda gitu. Kan udah baca dong pasti tentang Ishak lahir. Ya. Terus kemudian Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Nih. Di sini Ishak lahir, terus kemudian ada pun Abraham apa nih? Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Bedanya kan kurang lebih 14 tahun sama Ismail. Ishak lahir, Abraham umur 100 tahun. Ketika Ismail lahir, Abraham berumur berapa? 86 atau 88. Di sini kan Abraham mengusir Hagar dan Sarah. Ismail. Hagar dan Ismail. Di sini perhatikan nih, dan apa nih? Mengembara di padang gurun Berseba, Berseba. ya kan? Terus baru ada kata-kata lagi apa nih? Ketika air yang itu yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu Ya, ke ini cerita bawah. air lah ya. Terus di sini nih Allah Menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Ya. Berarti dia dan ibunya pernah tinggal di padang Berseba kan, padang gurun Berseba kan. Sampai dia bertambah besar, baru dia tinggal di Paran, baru dia dikasih istri sama ibunya dari Mesir. Betul? Betul. Berarti ketika diusir sama Abraham, dia tinggal di padang gurun Berseba. Setelah dia besar, dikasih pindah ke Paran, baru Hagar memberinya istri yang berasal dari Mesir. Pada saat ini tidak ada cerita Abraham tinggal di mana kan? Dari sini juga nggak ada kan? Ini di sini ada cerita Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Di mana? Nih di sini. Lalu Abraham menanam Tamaris. sebatang pohon, terus Berseba. di mana? Berseba. Di Berseba. Terus Dan memanggil di sana nama Tuhan, Tuhan Allah yang Terus? kekal, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang berarti Filistin. Abraham tinggalnya di mana? Berseba. Berseba. Hagar pernah tinggal di Berseba sama Ismail. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek juga di Berseba. Berseba. Dari sini ke sini, tiba-tiba Abraham terima perintah kan dari Tuhan untuk mempersembahkan atau menyembelih anak yang tunggal. Berarti kalau di sini disebutkan Abraham tinggal di Berseba, ketika ini Abraham menerima perintah, Abraham lagi di mana? Berseba. Ya, berarti di Berseba juga kan? Iya. Coba sebutin. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moris dan persembahkan dia. Ini kan cerita nih, setelah itu kan pergi kan. Kemudian setelah nggak jadi disembelih kan diganti dengan domba atau kambing jantan. Setelah itu Abraham dan anak yang tunggal itu kan setelah turun gunung dengan bersama kedua bujangnya bilang apa? Kemudian Kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba. Hagar dan Ismail tinggal di Berseba. Abraham dan Abimelek membuat perjanjian di Berseba. Abraham menerima perintah di Berseba. Dari Gunung Moria kembalinya ke Berseba. Oke. Sarah meninggal di mana? Kiryat Arba. Di Hebron. Hebron. Terus?
di tanah Kanaan. Ya, terus? Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kalau ada kata-kata Abraham, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya, berarti Abraham tinggal sama Sarah apa enggak? Enggak. Paham kan? Berarti itu tulisan Ishaknya itu yang salah. Berarti pertanyaan saya, ketika Abraham pulang membawa anak yang tunggal kembali ke Berseba, pertanyaannya Abraham ini pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Lawang yang ditinggal di Berseba Hagar dan Ismail, Abraham juga tinggal di Berseba, kok tiba-tiba giliran dikasih perintah kok yakni Ishak gitu. Ini Sarah istri pertama, Hagar istri kedua. Anaknya Sarah adalah Ishak, anaknya Hagar adalah Ismail. Buat Sarah, Ishak adalah anak tunggal. Betul dong? Buat Hagar, Ismail juga anak tunggal. Tapi antara Ismail dan Ishak, yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham yang mana? Ismail. Ismail. Gitu ya. Jadi walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi ini konsep ketuhanannya tauhid, konsep keselamatannya juga sama dengan Islam, tetapi sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, mereka sudah merubah-rubah. Buktinya ini, buktinya cuma ditambahin kata Ishak, tapi cerita ini kan nggak dirubah, nggak dihapus. Jadi orang kan bisa baca loh. Hagar tinggal di Berseba, Ismail tinggal di Berseba, Abraham tinggal di Berseba, pulangnya ke Berseba, Sarah mati di Hebron. Lah kok bisa mau disembelih Ishak gitu? Betul ya, suka merubah ayat ya. Dengan harga murah gitu. Dengan harga murah. Tauhidnya masih ada Bu, tauhidnya. Ya. Jalan keselamatannya juga sama dengan kita, bertobat, membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, memperjuangkan mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, amar ma'ruf nahi mungkar, sama dengan Islam. Tapi ya begini, karena ada urusan apa? Karena ada urusan apa yang disebutnya ya, hak sulung gitulah, hak sulung. Tahu dong ceritanya Nabi Yakub dengan ayahnya Ishak dan Yakub kan punya saudara kembar siapa? Esau. Yakub merebut hak sulung itu dari Esau kan? Dengan apa? Semangkuk apa ya, makanan kacang kan? Ya, kacang. Bubur kacang kan? yang itu Sop kacang lah gitu. udah tua gitu Udah. kan. Ngaku-ngaku. Nah, memperoleh hak sulung dengan menipu saudara kembar sendiri. Itu ceritanya Yahudi di situ, Bu. Jadi ini urusannya memang dengan itu, hak sulung itu. Sedangkan kalau kita baca di dokumen lain, di gulungan Dead Sea Scroll, nggak ada nama Ishak, Bu. Oh, gitu ya. Tuh. Nggak ada. Sarah. Sarahnya ada. Tapi nama yakni Ishak itu nggak ada. Kenapa ya? Ya itu karena mereka menambahkan itu karena ada kepentingan untuk yang hak sulung itu. Orang Yahudi anaknya. Orang-orang keturunannya itu. Hagar tuh orang Hagar itu orang Mesir. Nah, Hagar tahu nggak siapa Hagar? Kalau di situ kan Budak. budak. Budak apa, Bu? Rendah lah ya posisinya lah ya. Budak itu kan hak milik, properti gitu lah. Ya. Tapi waktu diserahkan kepada Abraham, Hagarnya dinikahin kan? Dinikahin kan, berarti kan jadi istrinya kan? Hagar itu siapa? Nah, ini juga kitab Yahudi nih. Di dalam sini ada tafsirnya. Namanya The Kumas. Langsung kebuka loh. Siapa tuh? Hagar was Pharaoh. daughter of Pharaoh. Putri Firaun, Bu. Ini yang aku orang Yahudi loh. Bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Putri Firaun berarti apa? anak raja. Anak raja. Anak raja diberikan kepada Abraham dan Sarah. Nih. So it was that Hagar, an Egyptian princess loh. Berarti bukan budak gitu.
Ya, diberikan kepada Abraham dan Sarah untuk ikut kepada mereka karena Raja Mesirnya mengakui bahwa Abraham adalah seorang nabi gitu. Jadi dia merasa anaknya akan hidup lebih baik dengan ngikut nabi gitu. Diberikan kepada Abraham. Tapi kesan yang didapat oleh orang-orang Kristen adalah agar hamba tuh budak. Bukan. Oh, buat siapa? Gua nggak dipesanin. Hah? Yang masih. Makanya kan ada ayat. Ini kitab tanah bukan? Bang? Bukan, Torah. Oh, ini Torahnya. Torah. Kalau Torah itu cuma 5 kitab, Bu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Perjanjian lama itu. Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu hanya 5 kitab Musa yang ini. Nanti Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang bijak gitu. Orang-orang soleh. Pernah dengar nggak di kitabnya orang Kristen ada cerita Nabi Abraham diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod atau Namrus? Pasti nggak pernah. Enggak. Di Quran ada, Bu? Jangan kaget nih, di sini ada nih. Dia nggak aslinya. Tapi bukan ayat ya, ini tafsir ya. Oh, Tapi kan kalau tafsir begitu kan berarti kan ada apa gitu kok sampai ditafsirkan begitu kan gitu. Kan banyak orang Kristen bilang, oh di Quran itu mah ceritanya cerita dongeng gitu. Abraham dimasukkan tungku api gitu kan. Di kitab kami nggak ada gitu. Ternyata kitab ini yang belain saya. Mana ya? Bentar. Udah penasihat lain kok. Ini namanya Rabi Rashi namanya. Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Ya kan? Nimrod who wanted to kill him. Ya, Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Orang Yahudi yang ngakui. Kalau di kitabnya orang Kristen dan Yahudi diterjemahkannya Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari kota Kasdim. Ur itu ternyata artinya api sebenarnya. Jadi maksudnya ini ditafsirkan sama Rashi menjadi ini. Pernah diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod. Di Quran ada ya, Bu. Jadi sebenarnya tidak salah-salah amat yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan Kristen. Tetapi karena sudah dirubah-rubah untuk kepentingan duniawi, ya jadinya Yahudi sekarang dan jadinya Kristen yang sekarang. Dan di Al-Quran disebutkan bahwa mereka itu senang merubah-rubah ayat. Itu ada jelas. Oh, di kitabnya mereka sendiri juga ditulis, Bu. Ada juga Yeremia. Memang ditulis, mereka memang bangsa yang suka begitu. Yeremia yang penulis pena apa itu ya? Bentar, saya lupa. Oh, Yeremia 88. Bagaimanakah kamu berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.
Udah diakuin sendiri sama Nabi Yeremia bahwa memang bangsa mereka suka ngerubah-ngerubah. Mulai ada perubahan-perubahan itu di abad keberapa itu banyak, atau pencatatan atau tafsiran-tafsiran Dari semenjak mereka dibuang ke Babel, di Babilonia. Orang Israel itu kan setelah mereka menjadi kerajaan sendiri, akhirnya diserbu sama Assyria, terus diserbu lagi sama Babilonia, mereka tuh dibuang ke Babel, diungsikan gitu, di apa ya, dibuang ke Babilonia. Pas di Babilonia itu mereka baru punya mazhab-mazhab gitulah, sekolah-sekolah untuk yang menyusun kitab mereka. Baru setelah dikuasai oleh Persia, diserbu sama Persia, Persia mengembalikan mereka ke Palestina. Barulah dibangun Bait Suci yang kedua. Barulah Yesus datang. Ada yang mau tanya? Yesus di Bible, Yesus nih ceritanya. Kalau doa gimana caranya? Ke Bapak. Ke Bapak. Ke Bapak, iya gimana Tuhan. caranya? Pernah baca nggak? Dua 39 nih, 39 lah. Lalu katanya kepada mereka, Enggak, dari yang mana? 38, 38, Oh, 39. 38. Oh ini nih, maka ia Ia maju maju sedikit sedikit. lalu Sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sujud. Ya sujud nggak kalau di gereja? Enggak. Enggak. Umat beragama apa yang doanya sujud? Hah? Yesus di sini sunat nggak? Sunat. Lukas pasal 2. Umat beragama apa yang laki-laki sunat? Kristen ada yang sunat, tapi alasannya bukan alasan ini, alasan kesehatan. Sama seperti saya dulu, Kristen sunat tapi alasan kesehatan gitu. Yesus puasa. Di Bible kan ada kan? Di Matius, waktu dicobain iblis kan dia puasa 40 hari. Kristen puasa nggak? Puasa. Berapa hari? Seitunya aja. Seitunya aja. Seitunya aja gitu. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam kan? Tambah Syawal berapa hari? 6 hari ya Bu? Ya tambah-tambah dikit ya. Hah? Tambah apa puasa Daud ya? 40 hari. Udah deket gitu loh maksudnya. Yesus di situ pernah nggak makan babi? Di Matius sampai Yohanes. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Yesus waktu di jenazahnya diturunin, terlepas daripada siapa yang disalib, tapi ketika ditulis jenazahnya diturunin, dikafanin kan? Siapa yang dikafanin? Matinya. Berarti kita yang ngikutin sunnah Yesus dalam Bible kan sebenarnya. Betul dong. Wanitanya berkerudung. Ada nggak ya? Ada wanita berkerudung? Ada. Pernah nggak ngelihat foto, gambar, lukisan Maria Ibu Yesus nggak pakai kerudung gitu pernah? Nggak? Enggak. Pas semua pasti pakai kerudung. ada setiap lain ada ayat yang kalau dia kalau perempuan itu nggak kerudung lebih baik botak gitu ya. Iya. Kenapa nggak botak? Karena enggak itu. Ya karena sudah dirubah-rubah sama gereja. Yang ini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh. Kalau nggak berkerudung, mending cukur rambutnya katanya. Kalau di Quran kan jelas Bu ya, harus berkerudung ya. Silakan kalau mau ditanya atau dibantah. Enggak sih. Saya senang kalau dibantah malah. Enggak. Ya artinya gini, kita kalau melihat sebuah agama, dasarnya kan kita harus lihat dasarnya dulu dong.
Kalau nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, dasarnya apa yang bisa kita pegang kalau bukan kitabnya gitu. Tapi kalau sebuah kitab yang sudah ada ayat yang tidak asli, walaupun masih ada sisa-sisa kebenarannya, apakah masih bisa kita andelin gitu? Sekarang kita pakai resiko, pakai manajemen resiko aja lah gitu ya. Pria sebagai Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan. Oke. Saya sebagai Muslim tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Seumur hidup saya melakukan apa yang Yesus lakukan di situ. Sujud, nggak makan babi, sunat, puasa dan sebagainya. Ketika saya mati, ternyata Yesus Tuhan. Saya rugi nggak? Kira-kira kerugian saya apa? Saya nggak nyembah dia sebagai Tuhan, tapi saya melakukan apa yang dia perintahkan. Saya ruginya apa? Nggak rugi. Tapi ria, sepanjang hidupnya ria misalnya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus di sini, ketika mati ternyata Yesus bukan Tuhan. Nangis bombay nggak kira-kira? Ibaratnya begitu. Berarti lebih besar mana resikonya, ria atau saya? Ria. Nah, gitu aja. Risiko saya kan kecil. Saya cuma ngikutin, saya beribadah, sholat, sujud. Bukan Tuhan, alhamdulillah. Saya mau dihukum nggak? Tapi ria yang menyembah yang bukan Tuhan bagaimana? Paham ya maksud saya? Ketawa untuk diri sendiri atau ketawa untuk siapa nih? Ketawanya ria itu maknanya dalam itu. Kalau yang dia masih ragu tentang Islam, kan masih Muhammad itu siapa? Terus itu aja. Itu aja. Nabi Muhammad SAW, kita kalau nyebut nama Nabi selalu kita tambahin ya. Kita nyebut nama Yesus saja harusnya kita tambahin dengan alaihi salam. Nabi Muhammad SAW adalah anak daripada Abdullah, ibunya adalah Aminah. Beliau adalah orang dari suku Arab, orang Arab suku Quraisy ya. Di Arab itu kan memang banyak suku. Ada 12 kerajaan, 12 suku maksudnya. 12 suku itu dari siapa? Kalau diurut-urut sampai ke Ismail. Ya, melalui anak kedua daripada Ismail yaitu siapa? Kedar. Ada ya di sini. Kedar Nebayot. Hah? Kedar Nebayot itu. Iya, Nebayot, Kedar. Kedar kan anak kedua Ismail. Kejadian 25. Ada ya Bu di sini, Bu. Ada ya di sini. 25:13. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar. Ya. Nanti di Yesaya disebutkan bahwa Kedar itu adalah orang-orang yang di Arab gitu. Di tanah Arab. Nah. Kedar dan Arab ya supaya yakin ya. Ya. Nebayot, kalau Nebayot pernah dengar kan Nebayot di mana? Di Domba-domba dari Nebayot gitu. Ada kan ya, pernah dengar, saya juga pernah dengar. Kedar. Yesaya 42:11 nih. Ini saya supaya nyambung dulu ya. ya. Nanti Nabi Muhammad SAW saya ceritain. 42:11.
Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Di sini Bukit Batu, kalau di KJV Bukit Sela. Ya, Bukit Sela itu ada di mana? Kalau cari di Google Map, kira-kira cuman berapa ratus meter dari Masjid Nabawi Madinah. Terus baiklah mereka bersuruh-suruh dari puncak gunung-gunung. Nanti ada yang Arab lagi. Segala kambing domba Kedar akan berimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ya, jadi kalau mau dicek, memang Nebayot, Kedar sebagai anak-anak daripada Nabi Ismail AS itu adalah leluhurnya bangsa Arab. Ya, nanti akan melahirkan 12 raja atau 12 suku bangsa Arab. Dari situlah keturunan Bani Hashim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia yang memang sudah dipersiapkan untuk menerima risalah yang terakhir, yaitu apa? Al-Quran. Ya, jadi dari kecil memang tradisi bangsa Arab itu bukan tradisi yang baca tulis gitu. Jadi kalau disebutkan dia nabi yang ummi, itu memang artinya bisa dia memang tidak pandai baca tulis, dia juga tidak pernah menerima kitab-kitab sebelumnya. Ya. Nah, dari kecil Nabi Muhammad SAW memang sudah dipersiapkan. Ada sebuah hadis ketika dia dibawa oleh pamannya sedang berdagang ke Syam, itu sebelum sampai ke Syam dia beristirahat di sebuah tempat yang dekat gereja gitu. Ada pendeta Bukhairo namanya. Itu pamannya Abi Thalib datang ke gereja itu, tapi Nabi Muhammad SAW nggak ikut masuk gitu. Pendeta Bukhairo itu bisa ngomong sama pamannya, itu siapa gitu. Itu adalah anakku. Tapi kalau di tradisi Arab kan memang anak keponakan tuh dianggap sama lah. Paman dianggap bapak juga sama. Itu anak mau dibawa kemana gitu? Mau dibawa ke Syam untuk dagang. Lebih baik kamu pulang, jangan dibawa ke Syam. Suruh pulang. Kenapa? Itu anak yang ada tanda-tanda di dalam kitab saya, itu adalah yang akan jadi nabi. Kitab. Nah, kitab yang dibaca oleh pendeta Bukhairo itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di setiap perjalanan dinaungi awan. Ya, dan ada tanda di pundak katanya. Saya lupa di kanan atau di kiri. Tapi omongan seperti itu, cerita seperti itu tuh, di kitab-kitab yang sekarang tuh udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi ada hadis yang sahih mengatakan seperti itu. Pendeta Bukhairo itu bisa ngomong begitu gitu. Oke. Setelah itu mereka nggak jadi ke Syam, bawa pulang. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga ada juga hadisnya bahwa ketika dia umur masih remaja, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibersihkan. Yang dibersihkan apanya? Kolbu itu apa, Bu? Pernah dengar nggak? Jantung. Hati apa jantung? Hati. Jantung di sini, hati di sini, Bu. Ibu pilih nih, yang mana nih? Yang hati apa yang jantung nih? Hati. Hati. Ternyata jantung, Bu. Jantung. Yang disebut dengan kolbu itu jantung. Jadi kalau otak kita punya memori 100 miliar saluran saraf, jantung ternyata punya juga. Tapi cuma 40.000 saluran saraf. Jantung itulah yang disebut dengan kolbu, yang bisa menerima pesan-pesan ilahi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sudah dibersihkan, gitu ya. Terus beliau ketika sudah dewasa menikah dengan seorang janda kaya, ya. Tapi menikahnya bukan karena mau cari harta. Nabi Muhammad SAW sendiri dari keluarga kaya, gitu. Karena keluarganya dia, paman-pamannya adalah penjaga Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sebelum Quran diturunkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah dari keluarga kaya yang menikah dengan janda kaya. Pernikahannya dengan Khadijah itu berlangsung kira-kira 25 tahun. Ya, berarti perkawinan apa tuh? Perak ya? Berarti ya? 25 tahun. Ya. Ya, istilah perkawinan perak. Tidak ada istri-istri yang lain kecuali Khadijah pada waktu itu ya. Nah, ketika beliau berusia 40 tahun, itu beliau sering menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu tidak jauh dari kota Mekah. Karena apa? Karena memang di Mekah itu walaupun ada Ka'bah, tapi dikelilingi oleh patung-patung berhala. Orang-orang di situ memang orang-orang yang pagan, menyembah berhala-berhala itu.
Nabi menyendiri. Nabi sepanjang hidupnya sebelum dia menerima Quran disebut sama orang-orang di Mekah, baik sama keluarganya sendiri maupun sama orang-orang lain selain keluarganya, disebut sebagai orang yang al-amin. Al-amin itu artinya apa? Orang yang terpercaya, dari mulutnya tidak pernah keluar kata dusta gitu. Ya. Sampai pada suatu ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro, didatangi oleh seorang sosok. Sosoknya sosok seperti manusia, tapi sebenarnya dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan ikro, baca ini. Baca itu kalau kita bahasa Indonesia ngomong baca ya. Tapi kalau ikro itu sebenarnya lebih pantas, kalau lebih cocok kalau diterjemahkan apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya recite itu apa? Bahasa Inggris ada read, ada recite. Kalau recite itu apa? Kalau read kan membaca. Diulang, Kalau recite apa? diulang lagi. Ucapkan gitu ya. Ucapkan. Nah, ucapkan. Kalau baca kan bisa baca dengan suara, bisa baca dalam hati. Tapi kalau recite kan pasti baca dengan suara gitu. Pantang. Hah? Dengan Iya, dengan suara, artinya ulangin gitu. Jadi seperti orang dikte mendikte gitu. Jadi ya gitu, Ucapkanlah. ucapkanlah gitu lah. Kan diterjemahkan bacalah gitu kan. Kalau baca, nanti orang bisa berpikir baca dari apa? Ada tulisan apa yang harus dibaca gitu. Tapi sebenarnya kan malaikat Jibril alaihissalam kan ketika itu datang tidak membawa kitab apapun, tidak membawa lembaran apapun, tidak bawa tulisan apapun, tapi tiba-tiba suruh ikro gitu. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Ya. Sampai diulang 3 kali, baru sampai akhirnya dipeluk atau didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam, dikatakan bahwa bacalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manusia diciptakan dari gumpalan darah yang berasal dari rahim ibunya. Seperti itu kan berarti cuma disuruh ngulang sebenarnya. Ya, disuruh ngulang. Itulah ayat pertama Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau terima ayat itu, dia turun dari Gua Hiro itu, ketemu dengan istri di rumah, menggigil ketakutan. Bayangin orang padang gurun ngelihat orang yang bisa gimana ya? Malaikat Jibril kan istilahnya tidak pernah dilihat oleh manusia pada zaman itu gitu loh. Ya. Takut sama istrinya Khadijah dibawa kepada sepupunya yaitu Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani yang biasa menyalin Injil gitu tersang. Warokah bin Naufal ini bilang, begitu dengar ceritanya Nabi Muhammad SAW, dia bilang apa? Yang mendatangi kamu itu adalah namus. Namus itu adalah sebutan lain daripada malaikat Jibril alaihissalam yang sama telah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, yang mendatangi siapa? Yusuf dan Maria, atau mungkin di Bible ini yang disebut dengan Gabriel, itu sama dengannya malaikat Jibril alaihissalam. Pernah baca nggak di Bible ada kata-kata malaikat Jibril? Nggak pernah. Adanya apa? Gabriel. Ya kan? Gabriel yang mendatangi Maria. Saya punya Bible yang ada tulisannya malaikat Jibril. Iya. Mau lihat? Sebentar ya. Selain Gabriel. Nggak ada. Lucifer. Hah? Apa Lucifer? Setan. Enggak, dia Apa nih? Malaikat? Kan cuma jahat ya. yang Nih, sombong. malaikat apa? Mana? Ini yang digarisbawahin, malaikat. Malaikat Jibril. Ini siapa ibunya Yesus? Maryam melawat. Tulisnya Maryam loh, bukan Mariam. Itu apa ya? Bible. Lukas. Lukas. Bible yang dari Bible zaman dulu. Oh. bahasa Inggris. Ejaan. Enggak, bahasa Indonesia. Oh, saya Ejaan lama. oh iya, kerja lama. Kalau yang sekarang ya udah malaikat Gabriel, Maria gitu. Itu yang lama malaikat Jibril sama Maryam. Maria. Iya, Maria. Bahkan malaikat Bible yang lebih lama lagi, nanti ada tulisan
Itu di Insya Allah. perjanjian baru. Perjanjian baru. Maria kan perjanjian baru. Kata assalamualaikum aja ada, Bu. Ini apa di sini? Yang di garis merah nih tulisannya. Melainkan patulah kamu berkata insya Allah kita akan hidup membuat ini dan itu. Iya, betul, betul. Kalau yang zaman sekarang udah diganti. Yakub. Yang sekarang terus berubah Indonesia sendiri. Mm-mm. Yakobus. Kalau yang sekarang begini tuh. Ini sama. Sama, Yakobus 4:15. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di situ insya Allah, di sini jika Tuhan menghendaki. Nanti ada lagi yang assalamualaikum, di sini salam damai. Udah diganti-ganti. Tapi Baru ya Pak ya, tahun 62. 62, baru, iya. baru ini termasuk Iya. baru. 62 Muhammad lainnya. kalau yang ini udah tua nih, Wah, 100 tahun lebih ini umurnya nih, Bu. Ini tahun 1916 nih. Kertasnya udah kayak begini. Siapa nih namanya? Sama sih. Yesus sama. Apa di Lukas ya? Ada kata apa nih? Ini. maka malaikat itu pun datanglah kepadanya seraya katanya, Assalamualaikum, hai engkau yang dikasihi, Assalamualaikum. dikasihani, bahwa Tuhan adalah dengan dikau dan berbahagialah engkau di antara segala orang perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Lagi ada tamu, Bang. Assalamualaikum, lagi ada tamu, Bang. Iya. Iya, nanti saya telepon ya. Saya Bang. Ya. Jadi maksud saya secara kerangkanya Ria udah paham ya yang saya jelasin ya. Bahwa kitabnya orang Kristen kalau kita bagi bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Perjanjian Lama, 4 Gospel, surat-surat Paulus. 4 Gospel terlepas daripada cerita Yesus disalib atau tidak, itu konsep ketuhanan dan keselamatannya sama dengan Perjanjian Lama. Ya, yang Yahudi tadi. Jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Konsep keselamatannya harus berbuat kebaikan, harus bertobat gitu. Yang berdosa seperti apapun bisa diampuni kalau dia bertobat. Tapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus, manusia sudah lahir sudah bawa dosa waris. Dia tidak bisa selamat kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu-gitulah. Ini yang bisa kita pikirkan sendiri dari seluruh kitab ini semua. Walaupun yang di Perjanjian Lama dan 4 Gospel masih banyak yang sama dengan di dalam Quran atau Islam, tetapi di dalamnya juga ada kontradiksi, perubahan, kesalahan ilmiah, ayat-ayat yang tidak asli. Ketika kita melihat itu, ada kitab dengan kondisi seperti itu, terus kita bandingkan dengan Quran yang sama sekali tidak ada kontradiksi dan jelas, kita mau milih yang mana kan sebenarnya kan simple, mudah sebenarnya. Karena
ketika Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang keluarga dia kan semuanya akhirnya jadi menentang keluarganya. Walaupun nanti ada yang ngikut dia, tapi paman-pamannya kan masih banyak yang menentang. Satu paman dia yang bawa dia ke Syam sampai ketemu pendeta Bukhaira itu, dia tidak menentang, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap paman-paman yang lain gitu. Dia tetap mendukung. Ketika dia masih hidup, tidak ada yang berani usik-usik. Tapi ketika dia sudah meninggal, baru mereka berani menyerang Nabi Muhammad SAW. Oh ya, saya terusin tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah bertemu dengan Warokah, barulah setelah itu beliau menerima wahyu secara bertahap. Selama 13 tahun di kota Mekah, dia menerima Quran. Ayat-ayat yang diturunkan itu kebanyakan masalahnya adalah masalah tentang akidah, teologi gitu, ya. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itulah contohnya. Ketika itu baru dia mulai dimusuhi oleh paman-pamannya dan hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi dia, sampai akhirnya dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengungsi. Ada yang mengungsi ke Habasyah, sampai akhirnya beliau sendiri mengungsi ke Madinah. Peristiwa dia mengungsi ke Madinah itu yang disebut dengan hijrah, ya. Sejak saat itu umat Islam menggunakan sistem kalender hijrah. Nah, banyak cerita-cerita ketika dia keluar dari Mekah, dikejar oleh orang-orang Quraisy, diselamatkan di dalam gua dengan adanya sarang laba-laba yang baru jadi gitu istilahnya. Sampai akhirnya dia selamat di kota Madinah. Di Madinah itu beliau disambut oleh sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang Madinah. Baru beliau punya kekuatan militer gitu. Orang-orang yang di Madinah kan mendukung Nabi, orang-orang yang di Mekah memusuhi Nabi. Barulah kedua pihak ini akhirnya saling perang. Tapi perangnya bukan yang Madinah mau menguasai Mekah, bukan, tetapi yang Mekah mau menghancurkan Madinah gitu. Jadi ini adalah perang yang bertahan gitu. Beberapa kali perang sampai akhirnya ada beberapa orang yang dari kalangan Quraisy juga ada yang sampai masuk Islam. Jenderal perang yang paling bagus ya, Khalid bin Walid itu ada sampai masuk Islam. Akhirnya ketika sebelum Nabi wafat, beberapa lama sebelum Nabi wafat, beliau mau ada haji ke Mekah, dicegat, nggak boleh, sampai akhirnya bikin perjanjian. Yang masuk ke Mekah nggak boleh balik lagi, tapi kalau orang Quraisy masuk ke Madinah harus dipulangin. Perjanjiannya tidak menguntungkan Nabi lah pokoknya. Sahabat pada protes, tapi Nabi jelasin bahwa tenang aja, itu adalah awal daripada kemenangan Islam atas Mekah. Bener, akhirnya kira-kira 2 tahun setelah itu Mekah dikuasai oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Orang-orang Quraisy yang tidak mau masuk Islam dipersilahkan keluar. Yang mau masuk Islam diselamatin. Patung-patung berhala yang di sekitar Mekah, 365 patung semua dihancurin. Nah, itulah tandanya pertama kali Mekah dikuasai oleh umat Islam, dijadikan kota suci. Ya. Setelah itu tidak lama Nabi meninggal tahun 632 Masehi. Baru timbullah masanya pemimpin-pemimpin baru setelah Nabi. Sahabat Nabi yang pertama kali menggantikan Nabi itu namanya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini yang pertama kali membuat mushaf Quran. Nah, jadi menjadi bentuk kitab itu. Sebelum itu Quran hanya ditulis di media-media yang terpencar-pencar. Di di daun, mungkin di kulit binatang, mungkin di tulang binatang atau di apa. Setelah pada zaman Abu Bakar barulah dibuatkan mushaf Quran dengan cara apa? Orang-orang yang punya catatan itu dipanggil. Mereka setor ayatnya, tapi mereka juga bacain gitu. Kalau bacanya benar baru diterima. Begitu seterusnya sampai selesai, tidak sampai 2 tahun setelah Nabi wafat sudah jadi mushaf Quran. Mushaf itu artinya udah jadi buku gitu ya. Masternya disimpan oleh anak sahabat yang lain yaitu Hafsah. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar meninggal digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab selama 10 tahun. Kemudian Umar bin Khattab mati, dibunuh. Baru digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini ada perang lagi. Perangnya di Azerbaijan. Salah satu pimpinan perang di Azerbaijan itu pulang ke sahabat Utsman. Dia lapor bahwa di sana banyak orang mengucapkan ayat Quran tapi dengan dialek yang berbeda-beda. Dialek ya.
Jadi orang mau sampai bunuh-bunuhan gitu gara-gara baca Quran dengan dialek yang berbeda. Akhirnya sama sahabat Utsman bin Affan ini dibuatlah tim yang sama ketika dibuat mushaf yang pertama. Pinjem master yang dari Hafsah, yang disimpan Hafsah, dipakai sebagai master, dibikinlah kembali Quran mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Yang Quran-Quran yang sudah ada, yang diucapkan dengan dialek yang berbeda dari Arab Saudi, itu semua dibakar. Dibakar dengan tujuan supaya pengucapannya seragam gitu. Karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab dari suku Quraisy. Nah, setelah itu barulah timbul cerita-cerita yang lain. Tapi Quran yang sudah dibuat pada zaman Utsman bin Affan ini itu dibuat beberapa salinan dan dikirim ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Ya, setelah itu baru masa-masa khalifah yang lain setelah dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ada pecahan yang disebut dengan Syiah dan sebagainya, itu karena politik gitu. Tapi kalau sosok nabinya sendiri itu adalah sosok yang bisa membawa bangsa Arab dari zaman jahiliyah menjadi bangsa yang terhormat. Dari sebuah bangsa yang terbelakang menjadi bangsa yang dihormati, disegani. Karena bangsa Arab sendiri dari zaman sebelum Quran diturunkan, yang namanya bangsa Romawi dan bangsa Persia itu nggak mau ngambil Arab, sampai nggak mau. Karena tuh mereka dianggap orang-orang barbar gitu lah. Dan tanahnya nggak ada kekayaan apa-apa gitu. Mereka nggak tahu di bawahnya ada minyak gitu. Minyak kan baru-baru aja lah ya. Pada zaman dulu daerah tuh nggak mau diambil sama Romawi, nggak mau diambil sama Persia. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi kepala pemerintahan, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, Romawi yang besarnya kayak begitu bisa dikalahkan oleh pasukan umat Islam. Dan itu sudah diramalkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi artinya Islam dari situ menjadi agama yang memang disebarkan di daerah-daerah sekitar situ sampai ke Afrika Utara. Orang mengatakan Islam disebarkan menggunakan pedang gitu. Ya pada zaman dulu memang orang kan berebut wilayah ya. Tetapi sebenarnya lebih banyak Islam disebarkan itu karena orang-orang Islam yang di daerah itu adalah orang-orang yang ditindas sama pemerintahnya. Islam masuk untuk membebaskan mereka gitu. Ya. Itu kan memang konteksnya kepada konteks zaman dulu. Sampai kalau mau cerita ke perang salib dan sebagainya itu sih mungkin sudah nggak gitu relevan lah. Tapi intinya Islam adalah satu-satunya agama. Ini menurut saya ya. Satu-satunya agama yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Karena di dalamnya tidak ada sisipan dan campur tangan manusia. Semuanya terjaga gitu. Oke. Di seluruh dunia Quran jumlah suratnya sama ya Bu ya, 114 surat. Jumlah ayatnya sama juga, 6.236 ayat. Tetapi mungkin ada beberapa cetakan Quran yang menggunakan sistem penomoran yang berbeda. Tapi jumlah itu sama, cuman memberi nomornya aja yang berbeda. Tapi kalau Bible, ini tadi kan punya Katolik nih, 73 kitab atau surat. Yang ini punya Protestan, 66 kitab atau surat. Ortodoks 78 surat. Ethiopia 81 surat. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Nah, kalau Quran semua tempat sama 114 surat. Dan kalaupun mushaf Quran di seluruh dunia, hard copy maupun soft copy, dibakar, dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Quran? Ada. Mudah, Hafiz. karena banyak hafiz Quran, banyak orang yang menghafal Quran, jutaan gitu. Bahkan Quran 6.236 ayat mudah dihafalkan oleh anak kecil, bahkan oleh anak autis sekalipun. Ya. Tetapi kalau ini semua mushaf Bible semua di seluruh dunia dibakar, dimusnahkan, hard copy, soft copy, bakal ada lagi nggak? Nggak akan, karena nggak ada yang hafal. Itu membuktikan bahwa Quran itu benar-benar diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan kita gitu. Sedangkan ini karena buatan manusia ya tidak akan terjaga.